Shalom. Shalom, shalom. Kita akan mulai ya ibadah saat teduh kita untuk edisi hari ini, Senin 13 September 2021 bersama WAFM, We Are For Murtadin. Puji nama Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberikan kita napas kehidupan yang setiap hari kita rasakan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah, dan kita yakin dan percaya pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur untuk semua berkat rohani dan berkat jasmani yang kita terima pagi hari ini. Baik, mulai saja ya kita ya Bapak Ibu. Ada lagu-lagu pujian, nyanyian pujian syukur yang akan disampaikan oleh anak-anak. Kami persilakan kepada anak-anak untuk bernyanyi ya. Silakan adik-adik. Baik, shalom. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan menaikkan satu pujian yang sangat merenungkan.
This one does not have a little window. Oh, that's okay, anyway. Watch another video. Oxygen. Well, this other video says Pro Tools, the freebie, doesn't give you the DAW interconnectability. Yeah, that's what it is. Ya, puji Shalom. nama Waktu Tuhan. selanjutnya saya serahkan kembali. Oke, Shalom. terima kasih adik-adik sudah bernyanyi di pagi hari ini, membukanya dengan nyanyian pujian. Kita rasakan bersyukur ya. Baik, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami penuh dengan ucapan syukur, kami telah mendengarkan, dan anak-anak, adik-adik kami telah memuji Engkau dengan lagu-lagu. Kami yakin percaya Tuhan, mereka juga terberkati dengan memuji kebesaran-Mu dan merasakan kasih-Mu di pagi hari. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk perenungan kami sebentar lagi akan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan Engkau bersabda, Engkau berfirman, Engkau melalui hamba-Mu yang akan memberitakan kabarnya, berita sukacita dan kabar dari kitab Keluaran pasal yang 34 di pagi hari. Urapi Pak Pendeta Pramana yang akan menaburkan benih firman Tuhan kepada kami yang siap mendengarkannya. Berikan juga internet yang lancar kepada kami ya Bapak, dari awal hingga akhir dari acara ibadah saat teduh kami ini bersama WAFM, We Are Former tadi. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam satu nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Silakan Pak Pendeta dan Bu Maya untuk pembacaan kita pagi hari ini. Silakan Om Bram. Ya. Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai Keluaran. 17. Keluaran. Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 17. Oh, Kejadian, Keluaran. Keluaran Pak. Oh, iya. Exodus. Keluaran berapa ya? Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 1 sampai 17. Ya, 2 loh batu yang baru. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Lanjut. Baca aja kedua ya. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Resti. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Iya. Pak Dadang. Ya, ayat yang keempat, mari kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3.
seperti yang diperintahkan dan membawa kedua lokat itu di tangannya. Iya. Pak Dani bisa baca, Pak? Mungkin masih di pasar beliau, Pak. Iya. Dilewati, Bu. Iya, Di silakan, Pak. pasar. Oh, bisa. Oke. Silakan, Pak. Ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Om Bram. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Pak Dadang. Ya, mari kita baca sama-sama 9, 1, 2, 3. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini, bangsa yang tegak lembut, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Oh, ya, ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, aku akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh dunia di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ayat 11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ke-12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Pak Dadang. 14. Pak Dadang. Ayat 14, Pak Dadang. Oh. Ayat 14 aku baca ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah yang cemburu. Om Bram. Ayat 15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Ayat yang ke-16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. 17. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Amin. 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 Ya, puji nama Tuhan, kita telah selesai ya membaca kitab
Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saatnya Bapak, Ibu, dan Saudari, marilah kita berdiam diri dengan merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan dan bacakan ini selama 3 menit. Nanti kita kembali ya, jam 5:18, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dalam perenungan, marilah minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus untuk kita makin memahami dan memaknai firman Tuhan yang kita renungkan, hingga kita makin mengerti pesan-pesan firman Tuhan yang didapatkan dari ayat ini. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari untuk merenungkan. Amin. Kita sudah 3 menit ya merenungkan firman Tuhan ini, yaitu kitab Keluaran 3 ayat pertama hingga ayat ke-17. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Baik, dari pembacaan kita, saya dapat rema dari ayat yang kedua yang bunyinya, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Rema yang saya dapat adalah berdirilah siap menghadap Tuhan. Bila seseorang yang ingin menghadap orang yang lebih tinggi kedudukannya, sudah pasti ya mempersiapkan diri dengan baik. Orang yang menghadap itu pasti berusaha untuk membeli pakaian yang baru, beli parfum yang cukup harum, kemudian melatih diri bagaimana menyapa dengan ramah, menyapa dengan lemah lembut, bersikap santun, dan lain sebagainya. Pokoknya berupaya untuk tampil dengan is the best lah. Itu ya. Kalau ingin menghadap seseorang yang punya jabatan atau kedudukan atau sebagai orang yang terhormat.
pasti ingin tampil dengan maksimal. Nah, di dalam ayat ini Tuhan katakan kepada Musa untuk bersiap naik ke atas gunung dan menghadap Tuhan. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa untuk menghadap Tuhan, seseorang juga harus mempersiapkan diri. Ya, sewaktu-waktu di mana Tuhan minta untuk menghadap dirinya. Nah, menghadap Tuhan di sini bukan berarti harus membeli pakaian baru atau aksesoris yang baru dan sebagainya. Namun yang paling penting adalah mempersiapkan hati. Nah, dalam hal ini yang pernah ditanyakan oleh Raja Daud ya. Di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini ungkapan Raja Daud ketika bertanya kepada Tuhan, siapa sih yang boleh datang menghadap Tuhan? Nah, di dalam konteks dari ayat yang baru saja kita baca ini, di mana Nabi Musa baru kesal dan marah banget ya terhadap kaum Israel yang menyembah lembu emas, sehingga Musa menghancurkan atau memecahkan 2 loh batu yang diberikan Tuhan untuk yang pertama kali. Ya. Nah, tentu hati Nabi Musa masih gundah gulana, masih kesal karena peristiwa itu kan. Pasti. Bahkan Musa berusaha untuk menasihati Tuhan. Seolah-olah dia lebih hebat dari Tuhan kan. Ya. Di dalam bacaan kita dalam Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 13 itu. Ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan bermurka? Mu sangat bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir. Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat, mengapa orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau rancangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya memilikinya untuk selama-lamanya. Ini nasihat Musa kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam keadaan seperti itu Tuhan katakan bersiap dan berdiri menghadap aku. Dalam masih kesel, disuruh hadap lagi. Ya. Di sini Tuhan menghendaki supaya dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita harus siap untuk menghadap Tuhan. Ya, Tuhan tidak peduli Musa itu masih kesal apa enggak, pokoknya siap hadap saya. Ya. Ada banyak orang Kristen kalau punya masalah selalu katakan tidak enak, tidak tenang, datang untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ini kan pemikiran yang keliru, sangat amat keliru. Apa kamu sudah punya alasan? Lagi nggak enak Tuhan, sabar dulu, hati ini masih kacau nih, hati ini masih kesel. Tunggu dulu lah. Enggak, Tuhan bilang siap
besok pagi hadap gua. Ya. Nah, saudara, jadi justru dalam keadaan itulah sangat penting untuk datang menghadap Tuhan dan berdialog dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, minta pendapat Tuhan. Bagaimana ini mengatasi bangsa Israel yang tegak tengkuk ini? Atau kita sebagai orang Kristen seharusnya dalam situasi kondisi ketika kita punya masalah, kita datang sama Tuhan. Mestinya pertemuan dengan Tuhan itu lebih intens, lebih ditingkatkan. Bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan apa yang harus saya jalani? Saya jalan lewat mana? Bagaimana saya ini? Seharusnya bukan bilang nggak enak, doanya nggak enak. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang sehat tidak butuh dokter. Hanya orang sakit yang butuh dokter. Sama. Justru kita dalam situasi punya masalah. Kita butuh Tuhan. Bukannya mundur, ngumpet, alasan macam-macam. Ya sakitnya tambah parah dong. Seharusnya bisa tertolong supaya tidak mati, jadi mati. Begitu juga dengan kita. Kalau punya masalah, kita tidak datang sama Tuhan, ya tambah sakit. Ya akhirnya apa? Rohaninya mati. Akhirnya apa? Murtad. Kan begitu. Saya heran loh. Kemarin hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Bukan. Hari Kamis. Saya cari ikan, ketemu dengan ada bapak-bapak. Ya kami ngobrol-ngobrol lah. Terus cerita punya cerita. Ketika dia sebutkan namanya, dia dari mana? Saya langsung bilang, berarti Muslim ya. Iya. Nah, lalu kami cerita. Saya bilang, tapi istri saya orang Melayu Pak, latar belakangnya Islam. Dia juga nggak mau kalah. Sama kita Pak. Saya juga istri saya itu Kristen Pak. Sekolah pendeta lagi. Evangelis. Murtad. Kenapa? Karena punya masalah bukannya cari Tuhan. Akibatnya apa? Rohaninya mati, ya dan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi jika di antara kita yang ketika hatinya lagi gundah gulana, atau lagi tersinggung, atau lagi tersakiti dengan seseorang, lalu berkeputusan untuk tidak datang menghadap Tuhan, melalui persekutuan, melalui doa, ya bersama-sama dengan orang Kristen lainnya untuk ibadah, ya tinggalkanlah kekesalan itu dan datang menghadap Tuhan. Ya. Dan mulai mempersiapkan diri dalam situasi seperti itu untuk menghadap Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat ditolong dan dilepaskan oleh Tuhan dari persoalan itu. Dan Tuhan akan berpihak kepada kita. Bukankah Tuhan katakan, ya, ikulah kuk yang kupasang dan ikutlah aku. Jadi lalu di situ Tuhan bilang apa? Maka bebanku pun ringan. Loh, kita yang mikul beban kok. Tuhan bilang beban ringan. Ternyata itu pikul itu bersama dengan Tuhan. Nah, maka seringkali saya bilang, kalau punya masalah, gue nggak pusing, ya. Pokoknya aku ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku punya masalah, ini aku nggak mau pikul, ambillah, pikullah, aku nggak mau tahu, itu. Nah, Tuhan dengan senang hati, oke deh Bram, tenang aja lu, pasti gue yang ambil alih untuk mikul, gitu. Ini orang Kristen punya masalah, malah lari dari Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita seperti Musa, ya. Tuhan katakan bersiap. Musa bilang apa? Nolak? Tidak.
Tuhan, Musa itu nurut. Musa itu taat. Dia menghadap Tuhan. Dia siap walaupun hatinya pasti lagi kesal. Dia siap menghadap Tuhan. Nah, kita pun harus begitu, saudara. Hari ini, kalau kita punya masalah, segera datang hadap Tuhan. Tiap hari kan Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu sentosa. Aku akan memberikan kepadamu kelepasan. Aku akan memberikan kepadamu ketenangan. Nah, Tuhan ngundang lo tiap saat. Sudah diundang lo. Udah dianggap orang terhormat. Diundang lagi. Kalau Tuhan mau, ngapain dia undang-undang segala. Ya kan? Nah, tapi Tuhan ingin mau melepaskan kita dari masalah. Maka dia undang. Yo, datang sini. Pram, monggo. Ya, kita harus siap. Naik ke atas gunung Tuhan. Ya. Naik ke tempat kemuliaan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Ya, pasti kita tertolong. Kita akan bersuka cita olehnya. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita. Kalau saudara punya masalah apapun. Entah itu masalah kecil. Masalah sebesar apapun. Harus kita siap menghadap Tuhan dalam situasi itu. Maka Tuhan pasti akan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Petunjuk-petunjuk baru kepada kita. Sehingga apa? Kita dapat menyelesaikan masalah itu bersama Tuhan. Dan kita akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Kiranya apa yang sudah saya bagikan dengan kita, saudaraku, dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi pendorong bagi kita, sehingga jika hari-hari ke depan kita mengalami masalah, jangan seperti orang Kristen lainnya tidak enak. Kalau doa saya mungkin tidak diterima, saya telah berbuat dosa, jadi Tuhan tidak akan dengar doa saya, tinggalkan itu. Itu pemikiran dari setan. Mari kita siap berdiri dengan tegap, siap menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan kita akan diberkati. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita, saudara-saudaraku. Dan silakan untuk teman-teman yang juga mungkin mendapat rema dari pembacaan kita, silakan untuk berbagi. Ya, Halo. terima kasih. Ya, Silakan, Pak. shalom. Selamat pagi. Selamat Saya pagi Pak Dani. Ya, saya dapat tema luar biasa pada pagi ini. Karena penuh dengan pergumulan, penuh dengan pergumulan di sini. Perjuangan saya untuk mendapatkan vaksin selalu terbentur, gitu ya. Selalu terbentur. Kemarin hari Sabtu ditelepon sama pihak kepolisian, ada teman polisi, lumayan jabatannya, Pak Dani nanti jadi hari Senin sudah dapat nomor itu. Wah, puji Tuhan, dalam hati saya, haleluya, senang saya balik ke Malang gitu. Semuanya PR-nya akan terselesaikan. Yang PR untuk buat laporan itu, aduh, saya nyari pengetikan, nyari internet sudah enggak zamannya kan. Persewaan juga nggak ada di daerah terpencil gini, ruan. Saya senang sekali bisa balik ke Malang, nanti semua kerjaan yang belum yang tertunda diselesaikan gitu. Semalam malam minggu katanya dapat nomor, semalam ditelepon sama pihak Dinkes, maaf Pak, ternyata Bapak KTP Malang ya, Bapak kami tangguhkan, ini diutamakan untuk penduduk lokal. Wih, saya langsung naik, marah juga sih semalam. Loh Bu, apakah peraturan dari pemerintah pusat ada untuk mengutamakan penduduk lokal? Kalau enggak, saya kirim laporan ini ke Pak Jokowi di media sosial. Saya ditolak berkali-kali Bu, saya bilang gitu.
orangnya nggak jawab, teleponnya ditutup. Dan Tuhan, apa sih maunya Engkau ditahan-tahan, saya nggak bisa pulang. Sampai berusaha ke pelabuhan Samarinda, saya tempuh PP 8 jam gitu. Gimana caranya bisa balik, paling nggak sampai Surabaya. Terus pihak pelabuhan juga bilang, Bapak bisa saya selundupkan tanpa vaksin. Tapi setelah sampai di pelabuhan sana, Bapak ditahan, bukan urusan saya nggak tanggung jawab. Waduh, ini gimana gitu ya. Sekatung-katung nggak karuan gitu. Tapi karena saya sudah terlatih dibanting-banting nggak karuan itu, saya nggak mundur persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan, Stefanus, kamu itu loh saya pelihara, nggak pernah kamu kelaparan. Setiap kamu pulang melayani selalu ada makanan itu dicantolin di pegangan pintu itu, Pak. Kadang gado-gado, ada jahe merah, ada sayur, macam-macam selalu ada. Jadi Tuhan memelihara dengan kebutuhan makanan nggak pernah surut. Bahkan saya bisa memberi ke orang-orang tetangga karena berlebihan. Tapi saya terus sebeban sampai saat ini. Gimana caranya saya bisa pulang dan menyelesaikan kerjaan yang tertunda itu, Pak. Saya nggak patah semangat. Saya terus berpikir positif bahwa ada sesuatu rencana Tuhan yang harus saya selesaikan. Baru mungkin saya pulang gitu. Saya memaksakan diri sepenuhnya, memaksakan diri sampai menghubungi ke Balikpapan, katanya ada fasilitas vaksin di bandara. Ternyata mereka kerjasama dengan hotel. Jadi begitu nyampe di Balikpapan, saya harus daftar vaksin. Setelah 4 hari saya baru divaksin. Setelah vaksin baru bisa beli tiket. Tapi harus ada PCR juga. Nah, 4 hari itu kemana? Mereka kerjasama dengan hotel-hotel dekat itu, saya harus nginap selama 4 hari. Waduh, pengeluaran juga tak hitung-hitung ini, waduh, nggak cukup. Jadi berbelit-belit nggak karuan. Tapi saya tetap fokus bahwa Tuhan punya rencana. Seperti sebelum-sebelumnya melayani Tuhan di tempat jauh, Tuhan selalu punya rencana. Dan saya harus terus menjaga tangan saya supaya tetap bersih, kaki saya bersih, terutama hati dan pikiran. Nah itu Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua, kalau mengalami masalah tetaplah mendekat sama Tuhan. Berpikir positif terus. Pemeliharaan Tuhan akan terus berjalan. Tapi ketika kita lengah gitu, menjauh dengan Tuhan, nanti masalah yang lain akan muncul. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Pak Dani. Tetap kuat. Tuhan pasti menolong. Silakan yang lain. Shalom. Shalom. Belajar dari Keluaran 34 ini mengenai 2 loh batu yang baru. Di sini saya mendapatkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Firman dan ketetapannya harus terus dilakukan. Maka setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat patung lembu dan kemarahan Tuhan yang dinyatakan, hukuman yang sudah berlaku bagi mereka, tetap firman Tuhan dan ketetapan Tuhan itu harus terus diberitakan dan dilakukan. Maka Musa harus memahat loh batu lagi. Dia harus bertemu dengan Tuhan, bersiap dengan Tuhan, dan bersekutu secara khusus dengan Tuhan untuk memahat loh batu itu. Di ayat ke-7 kita melihat bahwa Musa itu mengenal Tuhan dengan sangat erat ya hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun,
senantiasa memberikan kesempatan, dan juga Tuhan adalah Tuhan Allah yang membalaskan kesalahan dan memberikan hukuman. Hukuman di sini disadari bahwa ini adalah didikan yang dari Tuhan supaya umat Israel itu tetap dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-10, dengan pertobatan dan pengampunan yang sudah diberikan oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 Tuhan berjanji bahwa Dia akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar bersama-sama dengan umat yang sudah dipilihnya, yaitu umat Israel. Tetapi di sini Tuhan juga, walaupun Maha Pengampun, Tuhan memberikan juga ketetapan-ketetapannya yang harus dilakukan oleh umat Israel. Di ayat yang ke-11 Tuhan menyatakan bahwa tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Jadi yang pertama, umat Israel harus terus berpegang kepada perintah Tuhan. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan perintahkan itu harus dipegang. Maka Tuhan mau ada di tengah-tengah bangsa Israel. Umat Israel harus taat kepada Tuhan. Kemudian yang ayat ke-12, Tuhan melarang umat Israel untuk membuat perjanjian dengan penduduk-penduduk yang ditaklukkan. Di ayat yang ke-13, Tuhan keras melarang umat Israel untuk sujud kepada berhala. Bahkan mezbah-mezbah berhala pun harus dihancurkan. 14 diulangi lagi, tidak boleh umat Israel sujud kepada Allah lain kecuali kepada Allah. Nah, di ayat 15 itu pun ditegaskan kembali sama Tuhan. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Tuhan ulangi lagi, jangan engkau sampai mengadakan perjanjian. Nah, Tuhan ketika mengatakan jangan mengadakan perjanjian, Tuhan pun jelaskan perjanjian apa. Di situ ditegaskan, jangan engkau mengambil anak perempuan mereka menjadi istri, karena dengan mengambil anak itu kan ada mengambil istri itu kan ada perjanjian yang paling awal lah. Mereka walaupun saya tidak mau menyembah berhala atau datang ke mezbah mereka, tetapi dengan mengambil istri itu merupakan satu perjanjian juga. Jadi Tuhan itu sangat berwanti-wanti kepada umat Israel, jangan ada perjanjian sedikit pun, karena itu merupakan bisa menjadi jerat bagi mereka untuk tidak taat lagi kepada Allah. Dan ini sangat jelas di sini, jangan mengambil istri dari penduduk negeri itu. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan sangat menjaga, memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh umat Israel supaya dia tetap ada di dalam jalur Tuhan, kekudusan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Hukuman-hukuman tetap akan dilakukan kalau umat Israel itu tidak taat kepada Tuhan, baik itu secara pribadi ataupun bangsa. Nah, kita lihat bahwa hukuman yang diberikan Tuhan itu adalah satu didikan supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Jadi hukum mengenai perbuatan yang baik dan tidak baik itu harus tetap kita jalankan sampai saat ini. Kita harus terus berbuat sesuai dengan firman Allah, kehidupan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketaatan akan firman Tuhan itu mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Itu sih yang saya dapatkan hari ini dari pembacaan Keluaran 34 ayat 1 sampai 17. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Saya juga mendekati ke situ tadinya. Ayat yang ke-10 dan 11 itu ya. Mendekati hal-hal yang ada kaitannya dengan perjanjian ya. Emang dikatakan di ayat yang ke-10 dan ke-11. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Itu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11-nya, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu demikian ya tadi. Sudah panjang lebar sih tadi ya pembacaannya sampai 17 ayat. Tapi di poin ini saya melihat memang hanya inilah Tuhan, Adonai, Hasem, atau Yod-Evav ya nama sucinya, yang mengadakan perjanjian dengan bangsa ini, bangsa Israel. Ya tentu di bawah pimpinan Musa ya, Musa yang sebagai pemimpin yang membawa mereka keluar dari sana. Tapi ya apa yang dibahas di sini adalah tentang perjanjian. Perjanjian itu hanya diadakan antara dua belah pihak. Itu pihak yang kedua-duanya memang sudah sepakat. Tapi dalam perjanjian ini ada ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi apa yang lebih dari itu, sebenarnya Tuhan dengan mengadakan perjanjian itu juga dia bertanggung jawab ya. Kalau nanti perjanjian ini hampir-hampir kacau atau hampir retak atau hampir terputus, tidak lagi ingat, ini ada yang perlu diwaspadai. Awas-awas, itu di ayat yang 12. Awas-awas, janganlah kau adakan perjanjian ini dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Jadi akan ada daerah-daerah yang mereka harus waspadai, bisa-bisa mereka terpengaruh sehingga mereka tidak akan lagi beribadah kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, yang juga membuat mereka rasa aman, tentram, tidak diganggu oleh bangsa-bangsa yang tadi ya, tuh bangsa atau orang-orang yang ada di Kanaan gitu ya. Yang menjadi remanya bagi saya itu apa ya? Yang jelas tetaplah berpegang pada perjanjian awal bahwa mereka akan bangsa ini akan sampai ke negeri perjanjian. Ya mungkin saja bukan lagi orang yang karena ini perjalanannya lama, ini ratusan tahun ya dalam perjalanan. Atau 40 bukan ratusan ya. Kalau di tanah ini mereka yang ratusan tahun ya, di tanah sekitar 40 tahun ya. Mereka dalam perjalanan itu ya. Dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Ini perjalanan cukup panjang. Jadi awas-awas dalam perjanjian itu memang ada yang harus diingat. Terutama ini perjanjiannya mereka jangan sampai jatuh ke dalam dosa yang ini. Misalkan kalau mereka, karena di ayat-ayat berikutnya itu ada yang diawas-awasi adalah jika mereka karena misalkan mereka mengadakan perjanjian dengan ini jatuh ya, karena
di sekitar mereka tuh ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Adonai ya. Mereka bisa aja melalui perkawinan menjadi ini ya. Mereka akan berzina, itu maksudnya mereka mengikuti dewa-dewa bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan yang benar ini. Ini yang sangat membahayakan. Jadi mereka putus dong perjanjian. Nggak jadi dah. Tadinya mereka akan bersyukur ya sampai ke negeri perjanjian. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka seolah-olah memutuskan perjanjian itu. Mereka jatuh karena berzina dengan mengikuti allah-allah bangsa-bangsa lain atau orang-orang yang tidak mengenal Adonai atau Hasem itu ya, atau Yahweh. Dengan bagaimana ini pergaulan yang sangat hati-hati di ayat yang berikutnya itu juga luar biasa banget, hati-hati. Ini yang kadang-kadang cukup diwaspadai. Berarti dalam begitu ya tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan supaya tidak membawa malapetaka ya di dalam perjanjian itu bisa saja menghilangkan damai sejahtera yang mula-mula memang kita terima. Tapi di tengah jalan kayaknya sepertinya kita berbelok arah. Ada penyimpangan terjadi. Karena di awal-awal sudah dikatakan, ini sebenarnya adalah perjanjian antara Hasem, Adonai, atau yang dikenal dengan namanya Yehova, Yahweh, Tuhan yang memimpin mereka nanti sampai ke negeri perjanjian itu. Jadi tetaplah memelihara firman Tuhan yang sudah didengar dan diterapkanlah dalam tingkah laku ya. Itu sih rema yang saya dapatkan. Mungkin ada antara Bapak Ibu ya masih ada yang mau menyampaikan remanya. Silakan Bapak Ibu dan Saudari. Ya, saya menambah ya khususnya untuk perjanjian mengambil anak-anak perempuan atau pasangan lah ya, anak-anak untuk menikahi gitu ya. Hal itu sebenarnya ini kan hukum moral ya. Nah, jadi di perjanjian baru juga hal itu diulangi gitu. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14 ya. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, jadi untuk pasangan hidup memang Tuhan konsisten, tidak berubah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama. Jadi untuk cari pasangan hidup tidak boleh. Kenapa? Mungkin hal itu sepele ya. Ada yang mengatakan kan ingin memenangkan dia. Ya syukur kalau nanti dia menang. Kalau dia kita menang. Kalau dia yang menang, ya karena itu pengaruhnya besar. Kenapa sampai Salomo itu menyembah berhala? Itu karena melanggar perintah itu. Maka hatinya dicondongkan sehingga berzina secara rohani kan. Dia menyembah berhala-berhala orang-orang Kanaan, orang-orang Amori, orang-orang Het. Karena istri-istrinya mencondongkan hatinya. Nah, jadi yang masih muda, ya, adik-adik mau cari pasangan hidup harus punya patongan. Aku tidak mau menikah dengan orang di luar Kristus Yesus. Saya bangga dengan istri saya. Dia berkomitmen waktu dia masih gadis. Kalau bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, aku tidak mau menikah. Makanya waktu mau
Waktu pacaran aja dengan dia aja, susah minta ampun dah, ya kan? Waktu sampaikan I love you sama dia aja, surat saya disobek-sobek, dibakar-bakar segala. Jangan ganggu gua, aku lagi kuliah, jangan ganggu. Coba, saya salut dengan dia gitu. Dan dia menerapkan itu untuk anaknya. Ya, dia menerapkan kepada anaknya gitu. Lah, saya sendiri wanti-wanti dengan anak saya. Saya bilang, kalau kamu punya pasangan dengan orang yang tidak percaya, papa tidak hadir dalam pernikahanmu. Ya Pak, tegak-tegakan lakukan itu Pak. Nah, itu harus ditanamkan sejak awal ya. Jadi jangan cari pasangan orang di luar Tuhan Yesus. Malah, apalagi perempuan. Hati-hati ya, adik-adik perempuan ya, jangan termakan oleh rayuan orang gombal-gombal di luar sana ya. Sepandai-pandainya dia gombal, seromantis apapun, jangan tergoda. Karena kamu yang akan jadi korban. Habis manis sepah dibuang itu. Hati-hati dengan itu ya. Nah, itu tambahan dari saya untuk ayat yang ke-16. Silakan, brother. Ya, terima kasih, Pendeta. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih mau menyampaikan remark? Silakan. Tapi bila tidak ada, udah pas ya. Waktu kita juga ada jam 5:58. Oke, kita tutup dulu ya saat teduh kita di edisi hari Senin ini, tanggal 13 September tahun 2021, saat teduh bersama WAFM, We Are Formed tadi. Kita akan bernyanyi. Nanti boleh kami mintakan kesediaan Pak Paul Victor, boleh Pak, bawakan dalam doa meresponi firman Tuhan yang telah kita renungkan, dengarkan, dan rema-rema yang kita juga dengar dan bagikan di sini. Kiranya memberkati teman-teman kita, saudari Bapak Ibu yang mendengarkan acara kita juga ya. Nanti setelah doa yang dibawakan, saya doa ini Pak. Ya, nanti setelah doa yang dibawakan oleh Pak Paul Victor, kita akan terima berkat Tuhan ya Pak, dari hambanya Pendeta Brahmana. Saya mau nyanyi lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kobarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah.
Silakan Pak Pendeta Paul Victor. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Karena anugerah Tuhan kita, Yesus Masih itu dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Bapa, kami sudah mengikuti ibadah online atau ibadah Zoom pada pagi hari ini. Kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan kemampuan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua Bapak. Bapak, kami mendoakan buat Bapak Pendeta Bram yang sudah memberikan saluran berkat di dalam berkat firman dalam kehidupan kami. Kau berkati Pak Bram, berkati kesehatan, keuangan, pelayanan, keluarga, semua Kau berkati Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya. Begitupun kami semua yang ada di grup Zoom ini Tuhan, Kau berkati. Kau berikan kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kau tilik setiap satu persatu di dalam setiap grup ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Kami keluar dari Zoom ini, kami menyelebihi daripada pemenang. Kami sudah diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam visi dan misinya di dalam melayani firman Tuhan. Penginjil-penginjil semua Tuhan Kau berkati. Berikan kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan mereka. Agar mereka dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Atas kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita yang setia, Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya yang melimpah akan dicurahkan kepada kita, bimbingan penghiburan sukacita ilahi dari Roh Kudus akan turun dan melimpah atas hidup kita dan menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nikmatilah semua itu di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih semua Bram, Kodek.